menyenangkan. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang fisika, yaitu gelombang mekanik. Nah, sebelum kalian belajar tentang gelombang mekanik, kalian harus mengetahui macam-macam gelombang. Macam-macam gelombang ini dibedakan menjadi 3 hal, yaitu berdasarkan medium merambatnya, berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, kemudian berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan medium merambatnya, gelombang ada 2, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambatnya. Jadi contoh seperti gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi. Kemudian gelombang elektromagnetik dia tidak membutuhkan medium untuk merambatnya. Jadi gelombangnya bisa merambat di ruang hampa udara, ruang vakum, seperti itu. Kemudian jenis yang kedua berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Ada 2 juga, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya, ini arah getarnya naik turun ya, tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, ini arah rambatnya dari kiri ke kanan, dia tegak lurus. Arah getarnya atas bawah, tapi arah rambatnya dia dari kiri ke kanan, jadi tegak lurus. Ya, ini arah getar, ini arah rambat. Seperti contohnya itu gelombang pada tali ya. Kalau kalian main tali kalian pegang kemudian kalian beri goncangan, pasti dia nanti akan bentuk pergerakannya seperti ini. Kemudian yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu dia arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Ini arah getarnya kan dari kiri ke kanan, arah rambatnya juga dari kiri ke kanan, jadi dia sejajar. Arah getar, arah rambat sejajar. Nah, perbedaannya untuk gelombang transversal dan longitudinal ini sudah cukup jelas ya. Untuk transversal dia ada gunung dan lembah, gunung lembah seperti itu. Dan penghitungan satu gelombang itu adalah 1 gunung dan 1 lembah. Atau bisa juga dari titik puncak atau dari titik lembah ke titik lembah. Itu namanya 1 gelombang. Nah, kalau gelombang longitudinal yang dinamakan dengan 1 gelombang itu adalah 1 regangan dan 1 rapatan. Kalau saya gambar seperti ini berarti ada berapa gelombang ya? Nanti bisa ditulis di komentar, oke? Saya lanjutkan. Yang terakhir, pembagian gelombang berdasarkan amplitudonya. Ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Dah, cukup itu saja untuk macam-macam gelombang yang harus kalian ketahui. Kita lanjutkan ke contoh gelombang mekanik ya. Ada gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang pada selingki atau pegas. Itu adalah contoh gelombang mekanik. Semua gelombang ini membutuhkan perantara atau membutuhkan medium untuk merambatnya ya. Kemudian persamaan yang ada dalam gelombang ini cukup banyak. Kita bahas semuanya pelan-pelan ya. Ini T besar sama dengan T kecil per N. T besar itu apa sih? T besar itu adalah periode, satuannya sekon. T kecil itu waktu, jadi periode sama dengan T per N. Kemudian ada F frekuensi, satuannya Hertz atau 1 per sekon. Rumusnya N per T, kebalikannya periode tadi ya. Nah, bisa ditulis periode sama dengan 1/F atau frekuensi sama dengan 1/T. Itu kebalikannya saja, diingat-ingat ya. Kalau periode itu
waktunya yang di atas, kalau frekuensi itu waktunya di bawah. Biar lebih mudah ya. Kemudian ada lagi untuk menentukan cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda. Ini bacanya lambda. V sama dengan lambda F atau V sama dengan lambda per T. Karena tadi F dan T itu berkebalikan ya. Lambda itu apa sih? Kok ada lambang baru? Nah, lambda itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang, kalau gelombangnya transversal berarti satu gelombang itu satu lembah dan satu gunung, atau dari titik puncak atau dari titik lembah ke titik lembah, itu namanya lambda atau panjang gelombang. Kemudian untuk menentukan kecepatan sudut, ini omega ya. Omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2 per T. Satuannya omega, radian per sekon. Dah, kita lanjut lagi. Persamaan gelombang berjalan. Nah, ini tadi saya contohkan adalah gelombang transversal ya. Dia ada gunung dan ada lembah. Ini sudah saya gambarkan. Ini saya gambarkan berapa gelombang, nanti kalian jawab ya. Nah, persamaan umumnya itu adalah Y sama dengan kurang lebih A sin omega T plus minus KX. Nah, ada banyak lambang baru ini. Kalian harus perhatikan dengan seksama, dengan teliti, pelan-pelan dipahami ya. Y adalah simpangan, satuannya meter. Kemudian A itu amplitudo, satuannya juga meter. Amplitudo itu ini. Dari titik tengah ke puncak atau dari titik tengah ke lembah, itu namanya A, satuannya meter. Ini sudah saya beri keterangan. Kemudian ada K. K itu apa sih? K itu adalah bilangan gelombang. Oh, satuannya salah, ini saya tulis. Dia tidak punya satuan. Nah, kemudian ada keterangan nilai A ini kan plus minus. Lah dia bernilai plus itu jika gelombang bergerak dari atas. Seperti ini contohnya. Saya memulai pergerakan dari atas. Berarti nanti A-nya positif. Beda lagi kalau nanti dia bergeraknya dari bawah. Jadi dari bawah gini. Tuh ya, dari bawah seperti ini. Nah, ini dari bawah. Berarti nanti A-nya negatif. Ini ya. Kemudian K-nya juga ini ada plus minus. Nah, K bersifat plus itu jika gelombang bergerak dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Itu positif. Nah, ini kebetulan saya gambar dari kiri ke kanan. Jadi, K-nya nanti bersifat negatif. Seperti itu. Saya harap semuanya bisa paham dengan semua apa yang saya sampaikan di video ini ya. Bisa saya lanjutkan ya. Langsung ke contoh. Ini saya berikan persamaan gelombang Y sama dengan 0,1 sin 5T min 2X, di mana X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi dan lambda. Langkah pertama, kalian tulis dulu soalnya. Kalian harus perhatikan ini dengan teliti ya. Kemudian kalian tulis persamaan umumnya tadi, rumusnya A sin omega T min KX. Nah, kemudian kalian samakan. Oh, ini berarti A-nya 0,1. Seperti itu. Boleh kalian tulis A sama dengan 0,1 meter. Nah, ini omeganya. Ini kan TT, ini XX. Omega. Ini 5, satuannya omega.
radian per sekon. K-nya 2. Sudah, yang ditanyakan adalah frekuensi. Nah, kita ingat-ingat dulu. Rumus frekuensi yang berhubungan dengan ini semua tadi apa? Oh iya, omega ya. Omega sama dengan 2πf. Omeganya kita masukkan ini 5 sama dengan 2πf. F sama dengan 5/2π. Satuannya jangan lupa Hz. Sudah ketemu frekuensinya 5/2π Hz. Tinggal kita cari lambda. Nah, untuk lambdanya, oh ya, belum saya berikan tadi ya, rumus K sama dengan 2π per lambda. Kita masukkan K-nya ini 2π per lambda. Lambda sama dengan 2π per 2. Lambda sama dengan pi meter. Sudah. Contohnya sudah selesai kita bahas ya. Cukup mudah. Dan semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Jika masih ada yang belum dipahami, mau ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke, saya akhiri video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.